Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayat, sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati syekhina wa mursyidina sultanil awliya fi hadaz zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa. Ayat yang dibacakan oleh saya tadi, Quran Surah At-Taubah ayat 111, ayat yang sering kita dengar, yang sering diulang-ulang oleh pengersa Abah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, kita sudah mendapatkan penjelasan yang tegas dan lugas serta bernas dari pengersa Abah Aus bahwa Allah membeli jiwa kita itu dengan talqin zikir. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membacakan salah satu tafsiran di dalam tafsir Al-Bahrul Madid di tafsiri Quranil Majid. Dalam bagian tafsir ini dijelaskan, saya bacakan, mohon maaf kalau ada yang salah dibacanya, kepada para kiai, para romo kiai, para cerdik pandai, para santri, mohon dikoreksi jika saya salah. Qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat bersabda, an-nufusu salasatun. Nafs itu dibagi 3 kategori. Pertama adalah nafsun mu'ayyabatun. Nafsu yang cacat. Ya. Nafs yang cacat, jiwa yang cacat. La yaqa'u 'alaiha bai'un wala sira'un. Yang tidak layak terhadap nafsu itu diperjualbelikan, dijual atau dibeli, tidak layak. Wahia nafsul kufar. Ini adalah jiwa atau nafsu orang-orang yang kufur. Disebut dengan nafsu yang cacat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nafsun taharrarat. Nafsu yang merdeka. La yasihu bai'uha, yang tidak sah dijual. Wahia nafsul anbiya'i wal mursalin, yakni nafasnya, jiwanya para nabi dan para rasul. Karena ini sudah merdeka nafsu mereka, nafsu para nabi dan para rasul itu, maka tidak sah untuk dijual. Ya. Karena kan dalam jual beli itu, dalam fikih kita mengenal salah satu syarat sahnya jual beli itu harus milkut tam. Jadi harus milik yang sempurna.
Kalau saya punya mobil, saya akan jual mobil itu kepada orang lain kalau itu milik saya. Kalau bukan milik saya, tidak boleh dijual oleh saya. Kecuali kalau menjualkan. Kalau menjualkan kan berarti saya menjual untuk orang lain, atas nama orang lain. Tidak boleh menjual milik orang lain. Yang bisa dijual itu adalah milik kita. Ini yang kedua. Yakni nafsu para nabi. Yang itu tidak sah untuk dijual, diperjualbelikan. Wahia nafsul anbiya wal mursalin, yakni nafsunya, jiwanya para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Li'annaha khuliqat mutahharatan. Karena nafsu para nabi dan rasul itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan disucikan. Minal baqaya, dari residu-residu kejelekan, dari residu-residu kemaksiatan, dari residu-residu kotoran-kotoran dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, wa nafsun yasihhu bai'uha wa sirauha. Dan nafas, jiwa yang sah untuk diperjualbelikan, dijual atau dibeli, sah untuk dilakukan atasnya. Wahia nafsul mu'minin, yakni nafsunya, jiwanya orang-orang yang beriman. Fa idza ba'aha lillah, apabila dijual nafsu tersebut lillahi, kepada Allah, wastarahal haqqu ta'ala, dan Allah membelinya, Allah yang maha luhur, Allah yang maha benar membeli nafsu tersebut minhu, dari orang yang beriman itu. Waqa'a 'alaiha at-tahrir, waqa'a 'alaiha at-tahrir, maka jadilah nafsu itu menjadi merdeka. Jadi ketika kita menjual nafsu kita, jiwa kita kepada Allah, dan Allah membeli dari kita, maka nafsu itu menjadi merdeka. Kalau kita sering mendengar pernyataan para muballigh, para wakil talqin, para penceramah yang mengatakan nafsu yang sudah, orang-orang yang sudah ditalqin adalah orang yang sudah diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah. Itu bukan herai, bukan main-main, itu sudah jelas itu. Jadi Bang Sahabah dengan keras, dengan tegas menyampaikan kepada kita di sini rasa bahwa Allah melakukan transaksi atas jiwa kita dengan talqin, dan sudah dibebaskan, sudah dibersihkan, kita tidak lagi dikejar-kejar mati dan lain sebagainya. Itu bukan bahasa-bahasa kosong. Kita sangat yakin, hakul yakin, berjuta-juta persen yakinnya bahwa kita sudah diselamatkan dengan talqin itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beruntunglah kita yang sudah mendapatkan hak talqin kita semua, karena jiwa kita sudah dimerdekakan. Dengan apa? Dengan talqin itu sendiri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa ikum ajmain wa alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.